Jelang Ramadan, emak-emak tumpah ruah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berburu baju gamis bini orang yang sedang viral. Kepadatan pengunjung terlihat di Pasar Tanah Abang. Warga dari berbagai daerah berburu untuk membeli kebutuhan lebaran, mulai dari busana muslim seperti baju koko, gamis, abaya, mukena hingga perlengkapan lainnya. Salah satu baju muslim yang menjadi incaran yakni gamis bini orang yang viral di media sosial. Sejumlah pedagang mengatakan bahwa penjualan busana muslim melonjak sejak awal tahun ini. Para pembeli menyebut memilih mempersiapkan baju lebaran lebih awal untuk menghindari keramaian saat puasa nanti. Bulan puasa tinggal hitungan hari, tapi harga bahan pangan makin menjadi-jadi. Kalau jatah belanja sehari 50.000 dibawa ke pasar di daerah Jabodetabek, kira-kira dapat apa ya pemirsa? Berikut liputannya. Kurangin apa yang perlu, apa yang enggak. Pokoknya diirit-irit lah, apalagi sekarang kan banyak, apalagi bahan pangan kan pada naik. Berhemat jadi satu-satunya pilihan bagi para ibu agar uang belanja yang pas-pasan tetap cukup memenuhi kebutuhan belanja sehari-hari. Sepekan sebelum Ramadan, harga sejumlah bahan pangan belum turun, malah makin naik. Harga ayam dan telur, dua sumber protein andalan kelas menengah, naik tinggi. Harga cabai-cabean bahkan meroket 2 kali lipat. Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari 38.000 jadi 42.000 per kilogram. Tak hanya ayam potong, telur ayam pun ikut naik yang biasanya 28.000 jadi 30.000 per kilogram. Kenaikan tajam bahkan terjadi pada harga cabai-cabean. Di Pasar Ceger, Tangerang Selatan, Banten, harga cabai rawit merah tembus 100.000 per kilogram dari biasanya hanya 60.000. Tidak hanya rawit merah, hampir semua harga cabai kompak naik. Jadi kalau warga bawa uang 50.000 belanja ke pasar di Jabodetabek, kira-kira hanya bisa bawa pulang ayam setengah kilo, telur 1/4 kilo, cabai rawit merah 1 ons, dan bawang merah dan bawang putih 10.000. Jatah belanja itu belum termasuk beras, minyak goreng, dan sayur mayur. Maka berhemat menjadi satu-satunya pilihan. Belinya 1 kilo, sekarang belinya setengah gitu. Belanja yang lain gitu. Kita mau datang bulan suci Ramadan ya, kalau bisa diturunkan lah. Ya untuk para pedagang, kasihan juga yang dagang-dagang makanan-makanan matang gitu loh. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat berharap pemerintah menggelar pasar murah beberapa bahan pokok untuk meringankan kebutuhan di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga. Seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau misalkan dari atas menekan
dikeluarkan, misalkan harus ngejual ayam, ditarget dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda, kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga 130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Permohonan itu disampaikan melalui surat yang telah dikirim ke Irwasum Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada. Surat tersebut berisi permintaan penghentian penyidikan terhadap kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan ini dilayangkan menyusul diterbitkannya SP3 kepada dua tersangka lainnya, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai jika dua tersangka lain bisa dihentikan kasusnya, maka Roy, Rismon, dan Tiva harus bisa diperlakukan sama. Selain itu, permohonan penghentian kasus Roy Suryo CS juga didasari oleh keterangan ahli yang dihadirkan, yaitu mantan Wakapolri Ogroseno. Ini adalah press conference kita yang penting karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Alkatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadlina Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Joni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Nah, ini ya, kenapa kami percepat? Karena kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Samsudin dan Komjen Pol Purnawiran Ogroseno.